Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, di zaman kuno, yakni masa sebelum kehidupan modern, pernah ada sebuah jaringan atau persatuan perdagangan di dunia jalur sutra. Dan ini melibatkan banyak suku dan bangsa. Jalur ini membentang sepanjang 3 benua, yaitu benua Asia, kemudian benua Afrika, hingga benua Eropa. Nah, jalur sutra sendiri mulai terbentuk sejak tahun 1000 sebelum Masehi dan bisa bertahan hingga abad ke-18 Masehi. Jalur ini membentang setidaknya 6.500 km dari Antioquia di Turki, melewati Samarkand di Asia Tengah, hingga mencapai Xi'an di Cina. Salah satu hal penting dalam jalur sutra ini adalah penyebaran agama, apapun agamanya. Ada beberapa agama yang tersebar melalui jalur sutra ini. Di antaranya adalah Hindu, Buddha, kemudian Zoroaster atau Majusi, kemudian Judaisme, dan yang terakhir adalah Islam. Seiring berjalannya waktu, melalui jalur sutra ini, Islam perlahan tapi pasti menjadi agama yang paling mendominasi, agama yang paling berpengaruh di jalur sutra ini. Ini disebabkan karena banyaknya pedagang muslim dari Arab yang menyebar di berbagai daerah untuk berniaga dan sekaligus menyebarkan agama Islam. Antusias Muslim Arab untuk melaksanakan perniagaan ini dikarenakan mata pencaharian di Arab yang paling prospek, yang paling menguntungkan adalah berdagang. Karena di Arab tanahnya tandus, jika menggeluti sektor lain ini juga akan kesulitan pada saat itu. Sehingga satu-satunya cara untuk meningkatkan perekonomian yaitu berdagang, dan khususnya berdagang ke lintas benua dan lintas negara. Di samping itu juga, Islam juga menganjurkan untuk berdagang dan menganggapnya sebagai pekerjaan yang paling istimewa di antara pekerjaan yang lain. Banyaknya saudagar muslim yang berniaga hingga ke luar Arab menarik para pedagang lokal di jalur sutra ini untuk masuk Islam. Dan ternyata benar, para pedagang muslim bisa mendominasi perdagangan di jalur sutra ini, khususnya di bagian barat. Nah, seiring berkembangnya waktu, ternyata perkembangan Islam juga menyebar luas di berbagai kawasan. Ini juga dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan semakin luas. Disinilah proses asimilasi terjadi secara besar-besaran, teman-teman. Ini mencakup wilayah Turki, kemudian Uzbekistan, Kazakhstan, Uighur, yaitu di Asia Tengah dan Asia Dalam. Pada abad ke-8 Masehi, para pedagang muslim sudah mencapai jalur sutra bagian timur, termasuk Cina. Ternyata pada abad ke-7 Masehi, melalui jalur sutra ini, Islam sudah masuk ke Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Sumatera, yaitu Selat Malaka, kemudian Ternate, Tidore, dan Banda Aceh. Mengapa ini bisa terjadi, teman-teman? Karena daerah-daerah ini adalah daerah yang kaya akan rempah-rempah. Selain itu juga kaya dengan sumber daya alam. Misalnya kapur barus, kemudian kemenyan, kemudian ada rotan, kemudian ada kayu. Nah, ini menarik perhatian para saudagar dari berbagai daerah. Tapi sebenarnya sejak awal masuknya Islam di daerah-daerah ini, sudah banyak tokoh muslim di sana. Di antara daerah muslim tertua adalah daerah Barus. Di Barus ditemukan makam Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Kemudian makam Syekh Mahmud Shah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Dan ternyata di Barus telah ditemukan makam
yang diduga sebagai sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang ini sangat mungkin bertemu dengan Rasulullah. Karena yang dianggap sahabat itu orang yang pernah bertemu wajah dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Nah, sahabat ini diperkirakan datang ke Indonesia di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makam tersebut adalah milik Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal yang bertahun 678 Masehi. Salah satu sumber menyatakan bahwa Syekh Mahmud adalah salah satu rombongan muslim gelombang pertama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Walaupun sebelum adanya Islam, Arab Saudi, khususnya Makkah dan Madinah, juga sudah terbiasa berlalu lalang di jalur sutra ini. Dan biasa berkunjung di daerah Barus, kemudian di Malaka, kemudian di Aceh, dan sekelilingnya. Tapi generasi awal di periode Islam ya baru pertama ini. Rombongan pertama yaitu rombongan Syekh Mahmud ini. Beliau ini wafat di usianya yang ke-51 tahun. Pada makam Syekh Mahmud terdapat sebuah nisan yang terbuat dari batu bertuliskan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang pentingnya bersilaturahim dan berdakwah. Dan panjang dari makam ini adalah sekitar 8 meter. Sampai hari ini, makam sahabat Nabi ini yang ada di Barus dijadikan sebuah situs jejak peninggalan dakwah Islamiyah. Makam Syekh Mahmud berada di puncak Bukit Barus. Nah, lalu sejak kapan mereka datang di Barus? Yaitu pada saat Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal dan putra-putranya, yaitu Syekh Mahmud dan Ismail, berdakwah dan wafat di daerah Barus, yaitu sekitar tahun 625 Masehi atau tahun keempat Hijriah. Nah, jika tahun keempat Hijriah, berarti pada saat mereka atau rombongan pertama ini datang ke Indonesia, Rasulullah masih hidup, yaitu Rasulullah belum wafat. Jika berpijak pada data ini. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Qissatud Da'wah, karya Habib Bahruddin Azmat Khan. Lalu mengapa Barus dijadikan pilihan untuk bersinggah oleh para tokoh-tokoh pendakwah atau tokoh-tokoh Islam? Perlu diketahui bahwa dulu Barus adalah salah satu pelabuhan perdagangan terbesar di Asia, teman-teman. Berdasarkan data dari peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau PPAN di Lobu Tua Barus, menyatakan bahwa elemen masyarakat di Barus adalah multi etnik, yaitu terdiri dari berbagai suku dan dari berbagai mancanegara, yang terdiri dari suku Batak, kemudian Minangkabau, Bengkulu, Jawa, Bugis, India, Arab, kemudian Cina, kemudian Tamil, dan sebagian kecil dari Afrika. Keberagaman etnik ini bisa kita buktikan dengan banyaknya temuan di sana, teman-teman. Misalnya keramik, kemudian guci, dan batu mulia yang berkualitas tinggi dan sudah berusia ratusan tahun. Dan ini merupakan bukti sejarah bahwa masyarakat Barus tempo dulu sangatlah kaya dan makmur. Dilihat dari peninggalan-peninggalan yang mereka miliki, yang ditemukan pada saat ini. Nah, selain makam Syekh Mahmud, masih banyak makam-makam kuno yang menjadi bukti adanya pelaku sejarah perkembangan Islam pada periode awal di kota Barus. Mengapa, teman-teman? Karena letaknya tidak jauh dari jalan kota dan bisa dicapai dengan mobil. Jadi siapapun di antara kita jika ingin ke Barus, ini rutenya sangat gampang, rutenya sangat mudah. Pada saat tiba di gerbang makam Mahligai, kita bisa melihat ratusan nisan di atas tanah seluas 3 hektar, teman-teman. Dan di situ banyak ukiran bergaya Arab. Nah, ternyata masih ada situs kuno yang bisa kita temukan di Barus selain di Mahligai, yaitu makam Papan Tinggi. Makam ini berbeda dengan makam yang ada di Mahligai, teman-teman. Makam Papan Tinggi berada di desa
Penanggalan. Jaraknya lebih dekat dari pusat Kecamatan Barus. Saudaraku sekalian, dengan banyaknya bukti sejarah di kota Barus, lalu mengapa banyak etnis betah di tempat ini, bahkan menetap sampai akhir hayatnya? Nah, perlu diketahui bahwa Barus merupakan kota kecil di pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Luasnya sekitar 21,81 km persegi atau 2.181 hektar. Kecamatan Barus memiliki 11 desa dan 2 kelurahan. Lalu lokasi Barus persis bersebelahan dengan Singkil, yaitu Provinsi Aceh Darussalam, tepatnya di sebelah utara. Barus atau biasa disebut dengan Fansur adalah kota tunggal di Nusantara yang namanya disebut-sebut sejak awal abad Masehi di berbagai literatur, misalnya di Yunani, kemudian Suriah, Armenia, Arab, India, Tamil, Cina, Melayu, dan Jawa. Artinya, di seluruh belahan dunia, jika kita mencari data tentang kota Barus ini, dari segi apapun, dari segi kebudayaan, dari segi kekayaan, dari segi historis, semuanya ada di berbagai negara. Sehingga mudah untuk melacak data dari kota Barus ini, teman-teman. Kejayaan Barus disebutkan dalam buku Geografia, karya seorang astronom sekaligus filosof, yaitu Claudius Ptolemaeus. Dari sisi kekayaan, Barus memiliki sumber daya alam yang melimpah, teman-teman. Di antaranya adalah adanya kapur Barus. Karena nama Barus ini diambil dari sebuah kekayaan alamnya, yaitu kapur Barus. Komoditas ini sangat diminati oleh banyak saudagar di belahan dunia, termasuk Arab, India, bahkan Eropa. Dan beberapa sumber mengatakan bahwa dulu kerajaan Mesir kuno juga biasa mengambil kapur Barus di daerah ini, teman-teman, untuk mengawetkan mumi, untuk mengawetkan jenazah para raja di Mesir supaya tidak rusak. Nah, kemudian kekayaan berikutnya yang ada di Barus yaitu kemenyan. Komoditas ini menjadi daya tarik bagi para saudagar Arab dan Persia, khususnya di era Mesir kuno. Ini juga biasa mengambil atau tengkulak kemenyan di daerah Barus ini. Kemudian ada damar, yaitu getah atau sekresi dari pohon sorea. Damar adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, teman-teman. Harganya sangat lumayan tinggi, sehingga para petani dan para pekerja tambang jika berjualan damar ini, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian selain kapur Barus, kemudian kemenyan, lalu damar, juga ada kekayaan dari hutannya, yaitu rotan dan kayu. Ini adalah komoditas hasil hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, teman-teman. Karena mungkin ini tidak ditemukan di Timur Tengah, di Afrika misalkan, atau sebagian besar di Eropa. Nah, rotan dan kayu ini juga biasa diekspor ke luar negeri. Yang membedakan dulu itu ekspor dilakukan oleh kelompok kecil atau bahkan pribadi. Nah, sekarang dikelola oleh pemerintah. Saudaraku sekalian, itulah kemajuan kota Barus di masa lampau. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, tempat ini dijadikan terminal bagi para konglomerat dunia, hingga menjadi saksi sejarah masuknya Islam pertama kali di Nusantara atau di Indonesia. Dengan begitu, sangat wajar jika kota Barus dan sekelilingnya dijuluki sebagai Serambi Makkah, termasuk Aceh Darussalam ini biasa disebut dengan Serambi Makkah karena bagian dari wilayah pertama kali Islam masuk ke daerah ini. Dan banyak orang-orang Arab tinggal di daerah ini sampai hari ini. Sehingga peradabannya, yaitu di pesisir ujung Sumatera ini, mirip dengan peradaban Arab Islam. Dan teman-teman sekalian yang ingin melacak lebih jauh tentang sejarah kota Barus,
yang konon sering disinggahi oleh para sahabat Nabi, maka silahkan datang langsung ke sana atau melacak dari literatur, dari buku-buku atau tulisan-tulisan tertentu dari berbagai negara, karena datanya sangat mudah diperoleh, karena Barus ini sangat terkenal di masa lampau. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.